Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, dan dapat memahami sejarah dan fakta tentang Engkau, di mana Tuhan telah datang ke dalam dunia ini. Dan kami mau mendengarkan firman ini supaya kami dapat mengerti, memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, buat Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk firman-Mu sekarang sampai selamanya. Firman-Mu menguatkan kami untuk selalu sedia berjaga-jaga dan berdoa dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-75. Dan kita membaca dari ayat 14 dengan judul atau perikop Yudas mengkhianati Yesus. Terdapat juga di Markus 14 ayat 10 sampai 11 dan Lukas 22 ayat 3 sampai 6 yang berbunyi demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kemudian Matius pasal 26 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop yang baru, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Terdapat juga di kitab Markus pasal 14 ayat 12 hingga 21, Lukas 22 ayat 7 sampai 14, 21 sampai 23, dan Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 yang berbunyi demikian. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Kemudian Matius 26 ayat 26 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop baru, penetapan perjamuan malam. Terdapat juga di Markus 14 ayat 22 sampai 25, Lukas 22 ayat 15 sampai 20, dan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah,
kami semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kemudian Matius 26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35 dengan perikop baru. Petrus akan menyangkal Yesus, terdapat juga di kitab Markus 14 ayat 26 sampai 31, Lukas 22 ayat 31 sampai 34, Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38 yang berbunyi demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kemudian Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46 dengan perikop baru. Di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 32 sampai 42 dan Lukas 22 ayat 39 sampai 46 yang berbunyi demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kemudian Matius pasal 26 ayat 47 hingga dengan ayat yang ke-56 dengan perikop baru. Yesus ditangkap. Terdapat juga di Markus 14 ayat 43 sampai 50, Lukas 22 ayat 47 sampai 53, Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan tentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia.
Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim malaikat membantu aku? Mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kemudian Matius pasal 26 ayat 57 hingga dengan ayat yang ke-68 dengan perikop baru. Yesus di hadapan mahkamah agama. Terdapat juga di Markus 14 ayat 53 sampai 65, Lukas 22 ayat 54 sampai 55, 63 sampai 71, Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 14 dan 19 sampai 24. Yang berbunyi demikian. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan tinjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Kemudian Matius pasal 26 ayat 69 hingga dengan ayat yang ke-75 dengan perikop baru. Petrus menyangkal Yesus. Terdapat di Markus 14 ayat 66 sampai 72, Lukas 22 ayat 56 sampai 62, Yohanes pasal 18 ayat 15 sampai 18 dan 25 sampai 27 yang berbunyi demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepadanya,
berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kiranya firman ini akan selalu memberkati kita supaya kita dapat memahami, mengerti sejarah dan fakta tentang kebenaran Yesus Kristus yang ada di dunia ini. Di zaman dia bersama dengan murid-muridnya dan juga pernah ada di dunia ini. Biarlah ketika kedatangannya yang kedua kali kita tetap setia dan kita akan menyambut dia menyongsong di awan-awan untuk membawa kita, memberikan upah kita yang setia sampai akhir hidup kita. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan setia sampai mati, sampai akhir dunia ini, sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya karya-Mu selalu membuat kami terpesona dan kami tak bisa membalas apapun dengan pengorbanan darah-Mu yang suci, kudus, dan mulia. Biarlah kami selalu dikuatkan dengan firman-Mu setiap hari. Biarlah kami selalu merenungkannya, karena itulah satu-satunya kehidupan kami, yaitu firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Roh-Mu akan terus menyertai kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Amin.